Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Iswanto, guru teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Saya membuat alat peraga transmisi transparan. Kenapa? Karena saya sedikit kesulitan saat menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah transmisi. Karena posisi transmisi itu berada di bak mesin, di dalam bak mesin, dan kalau kita lepas, transmisi itu akan terpisah, sehingga kesulitan kalau kita mau menjelaskan cara kerjanya. Untuk itu sangat penting sekali adanya transmisi transparan, sehingga siswa akan lebih mudah memahami cara kerjanya. Bagaimana cara pembuatannya dan penjelasannya? Simak video berikut sampai selesai. Ini adalah alat peraga yang sudah jadi. Saya akan menjelaskan komponennya. Yang pertama adalah kopling, kemudian ada input sub dari sini sampai ke ujung sini atau biasa disebut poros primer. Kemudian ada counter sub dari sini sampai ke sini atau biasa disebut poros sekunder. Kemudian dia adalah gear rantai. Kemudian ini adalah botol atau tromol pemindah gigi. Ini tuas pemindah gigi. Gear pada transmisi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fixed gear, sliding gear, dan idle gear. Fixed gear yaitu gear yang berputar menjadi satu dengan poros. Jika poros berputar maka fixed gear juga berputar. Ini yang ditandai dengan warna merah. Kemudian ada sliding gear, di mana gear ini juga berputar pada porosnya, tetapi sliding gear ini bisa digeser kanan dan ke kiri, yang berwarna kuning. Kemudian yang berwarna biru, gear yang tidak ikut berputar jika porosnya diputar, ini adalah idle gear. Begitu juga pada poros sekunder, yang warna merah adalah fixed gear, yang warna kuning adalah sliding gear, kemudian yang berwarna biru adalah idle gear. Kemudian cara kerja pada saat gigi 1 kita putar tromol pemindah gigi. Perhatikan sliding gear akan bergeser untuk bersatu dengan gigi 1. Perpindahan putarannya dari kopling menuju ke input sub, kemudian ke sliding gear input, ke gigi 1 input, kemudian ke gigi 1 output, kemudian ke poros output, dan ke gear pada rantai. Selanjutnya proses perpindahan gigi 2. Perhatikan sliding gear input akan terlepas dari gigi 1, kemudian sliding gear output akan menyatu ke gear 2. Proses perpindahan tenaganya dari kopling ke poros input, kemudian ke sliding gear input, kemudian ke idle gear 2 pada poros output, kemudian ke sliding gear output, lalu ke poros output, dan ke gear pada rantai. Gigi 3, sliding output akan terpisah dengan idle gear output, sliding input menyatu ke idle gear input. Proses perpindahan putarannya dari kopling ke input sub, kemudian ke sliding gear input, kemudian ke idle gear gigi 3 pada input, kemudian ke sliding gear pada output, kemudian ke poros output, selanjutnya ke gear rantai. Gigi 4, sliding gear input terlepas dari idle gear, sliding gear output masuk ke idle gear. Selanjutnya proses perpindahan giginya adalah dari kopling ke poros input, kemudian ke fixed gear input, kemudian ke idle gear output, dan ke sliding gear output, lalu ke poros output, dan ke gear pada rantai. Selanjutnya kembali ke posisi netral, sliding gear output akan terlepas dari idle gear, sehingga transmisi kembali pada posisi netral. Inilah cara kerja dari alat peraga transmisi. Alat ini sangat membantu guru untuk menjelaskan cara kerja transmisi kepada siswa, sehingga siswa lebih mudah dalam memahaminya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.